namanya kontrakan atau ini buat yang pertama ini buat habis akhirnya habis lebih masuk lagi. Ini berkemana-mana nanti udah situ aja lah. Kayaknya begitu. Jadi izalah kita, jadi kamu ketemu dia, tapi salah. Nah yang namanya perlu caranya banyak. Jadi dengan teknologi yang canggih kita manfaatin buat apa? Buat ibadah. Dulu lagi belum nikah tuh, ada yang belum nikah. Kata ada abang anak lagi belum nikah malah jam 3 kita sahur dibangunin, setengah 3 dibangunin katanya. Udah nikah mah berapa dibangunin? Kita belum nikah ya dia gitu. Ya udah nikah, udah saya belum nikah, ada udah nikah gitu kan. Jam setengah 3, padahal dia belum mau. Kita bel gitu. Jadi lumayan dulu. Kalau udah nikah mah kita kan buang nikah di sini. Ya Pak, ya kan udah sibuk gitu. Jadi katanya nggak ada dulu mah yang belum nikah, katanya kita jam 2 udah di bel. Belum mau sahur jangan kesiangan, kita nggak kesiangan bikin tuan duluan. Ya udah nikah udah punya anak. Nah kita kan dibangun-bangunin gaji, udah punya anak bangun sendiri. Ya ininya banyak apa manfaatnya banyak kita gunakan manfaatnya. Jadi dia bisa ketemu langsung kepada dia, bisa juga ketemu langsung. Artinya ketika kita telepon dia, kita tanya kabarnya, berarti kita ada apa? Ada perhatian, berarti kita ingat sama dia. Berarti kita ingat. Jadi ketika kita telepon itu, anak sehat ya, pasti sehat ya, alhamdulillah. Di rumah gue luas sehat-sehat kok. Ya lama-lama biayanya mahal gitu kan. Beli tiket kereta ke Jawa yang mahal. Telepon aja paling berapa duit sih? Sama. Ya daftar udah lupa apa? Tapi enak lagi udah puasa. Ditanya Ustaz, apa mau kemarin? Nah, ya jawab aja kapan mau kemarin ini dah malu kan. Kalau ada rezekinya, kalau ada rezekinya. Itu kan ditanya kapan kemarin, sama gitu kan? Yang tanda harus dunia apa kayak gitu kan? Kan gitu. Cuman kadang-kadang karena jarang telepon, jadi ketika ditelepon pasti ada, ada apa nih? Apa? Telepon ada apa nih? Jadi karena teleponnya cuma ada yang apa? Yang gawat-gawat doang gitu baru telepon. Jadi ketika ditelepon pasti apa? Ada apa nih? Tapi kalau memang biasa teleponnya, seminggu sekali tanya gitu kan apa kabarnya, nara sehat gitu. Jangan dibiarin aja tanya. Nah itu sama lah kita tuh. Wa idza da'aka wajib apabila dia mengundangkan wajib ijabah. Jawab undangan itu, penuhi undangan itu. Sama seperti tadi kalau wa idza tanasahaka ansahu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, ansahu, nasihatin dia kalau kita punya nasihat. Kalau nggak punya jangan dipaksain. Nasihatin kami bukan benar jadi malah rusak lagi. Jangan. Jadi kalau dia minta nasihat sama kita, tidak ada masalah nih. Bukan berarti kita memberikan jawaban atas masalah dia. Itu nasihat, tapi menunjukkan ke arah dia minta nasihat pada orang itu juga nasihat. Ini aja dah. Yuk sama. Dia mah bisa nasihat. Nah itu juga sama. Ketika kita minta nasihat atau kita diminta nasihat, kita nggak bisa memberikan nasihat, nggak bisa berjawaban gitu. Nah, kasih bulan aja itu juga sama nasihat dia supaya ke arah sana sebulan aja minta nasihat sama sebulan. Mengarahkan sana, memberitahu nasihat juga. Jangan kenapa? Jangan sampai itu kamu doang urusan itu. Berarti nggak peduli. Ya, kalau bisa, oh nggak bisa memberi nasihat, kasih bulan aja lah gitu. Itu juga sama nasihat juga. Jangan tapi jangan menyakiti udah dia mau ngadu pada kita karena sekarang bodoh urusan lu itu jangan. Karena gitu kita mau lepas tanggung jawab kan urusan lu. Karena ada konflik dalam rumah tangga, di baru ada konflik dalam rumah tangga. Jadi saudara-saudaranya ini minta saya untuk apa saya udah jangan sampai jadi begitu. Saya bilang kalau saya masuk ke situ berarti ikut campur rumah tangga orang lain. Tapi kalau dia datang dua-duanya datang ya kita ya bisa jawab kita, tapi kalau ujung-ujung kita datang salah kita ya ujung kita datang gitu kan salah kita kenapa ikut campur sama tangga orang. Nah yang ketika Umar bin Khattab jadi anaknya Hafsah ya ada masalah keluarga dengan Rasulullah, jadi ada nasihatin dan tuh nasihatin gini
Nah, yang ada Aisyah dia ngomong dia datang ke Ummu Salamah memang orang yang pintar. Kata Ummu Salamah, maksudnya ini rumah tangga Rasulullah ini jangan sampai istri sini apa ya banyak muncul. Dia datang ke Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Umar, emangnya segala urusan rumah tangga orang ente mau ikut campur sampai urusan rumah tangga Rasulullah? Umar dikatakan itu balik lagi. Umar balik lagi. Kenapa emang nggak patut dia masuk dalam urusan rumah tangga orang lain? Tapi kalau dia minta, ya kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, ya arahkan. Jangan sama saya minta nasihat mah. Saya nggak bisa kasih nasihat, masih bulan aja. Kalau nggak tahu saya antarin dulu. Nah, jangan diapain, dicuekin atau kita. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kepercayaan pada kita, gitu kan? Dia kan datang pada kita kan hanya udah percaya, gitu kan? Nah kita nggak mampu, jangan jadi buat dia frustasi. Urusan lu mau tanggung jawab aku, lu aja sholat Jumat. Jangan. Kalau seperti itu berarti kita membiarkan dia sudah minta nasihat pada kita, berarti ada kepercayaan pada kita. Kapan sholat kasih nasihat? Kalau yang itu mudah-mudahan nasihat Tuhan. Nah, itu sabar aja itu nasihat itu. Yang sabar aja itu nasihat. Wajah atau sabar Allah. Pasal itu kalau dia baptis, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka fasyahbit doain. Ini doain. Yang dapat jangan biar-biar. Kalau dia baca alhamdulillah itu doain sama itu. Wa idza marida faqul, apabila dia sakit jenguk. Wa idza mata fatbah, apabila dia wafat maka iringin. Ikutin mati iringin dilewat jenazah. Kalau dia wafat ini. Nah dari 6 itu yang tadi disebutkan oleh Imam Bukhari, yang tambahannya Wizas dan Sohakai tadi kan gak ada ya. Imam Bukhari tadi itu redaksinya nggak ada Wizas dan Sohakai untuk nasihat tidak ada. Ternyata Imam Muslim ada 6. Karena nanti ada yang apa? Ada yang 7. Kalau dia minta nasihat. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia kecewa. Kenapa? Sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabin wa nahana an. Riwayat dari Abi Umar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, memerintahkan akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 hal. Wa nahana an dan melarang kami dari 7 hal. Perintah itu ada larangan. Apa perintahnya? Amarna biyatil maridi. Rasulullah perintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Di sini bahkan orang sakit nggak muslim orang kafir pun boleh dijengukin. Orang kafir pun kalau sakit, Rasulullah pernah jengukin orang musyrik kan. Jadi kan orang sakit itu apa istilahnya? Rasulullah kalau masih diinjek mulu, tiba-tiba nggak diinjekin, nggak dihina, nggak dicaci, nggak diganggu, mana tuh gangguin saya sakit? Nengokin Rasulullah. Berarti yang nengokin itu bukan hanya orang atau bukan saudara atau bukan hanya tetangga. Jadi orang yang non muslim pun boleh doain mereka boleh. Doain biar cepat sembuh. Awal, ada mau. Emang dia minta doain itu. Kalau dia doa sama Tuhan urusan dia. Nah, kita mau doain dia. Ya, jadi wattiba'ul janazah dan milik jenazah. Wa tasbitul atish dan mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril muslim dan membebaskan orang yang bersumpah. Jadi membebaskan orang kan kalau bersumpah ada ketikatnya mana? Kalau sumpahnya berkaitan dengan kita bebasin, kita bantu dia. Aku bersumpah demi Allah melakukan ini. Nah, coba bantu dia itu. Bantu baik. Bantu. Kalau kita mampu membebaskan dari sumpahnya itu, satu persyaratannya tidak menghinakan kehormatan kita. Artinya tidak menjadikan kehormatan kita itu menjadi rendah karena melakukan ibadah, karena melakukan sumpahnya dia. Yang kedua, untuk ibadah sumpahnya itu boleh. Ya misalnya apa istilahnya?
dia udah nazar, orang yang sering nazar nih, kalau dia begini mau ajak ente makan sate kambing, ya ikut dong dia aja, udah disumpah kan. Kalau dia kita nggak ikut nanti sumpahnya masih terikat, dia sumpah nanti bayar apa? Bayar kafarat kan? Ikut. Tapi kalau yang makan sate kambing ngaji mudarat ya kita. Kalau jadi mudarat ya jangan. Mau sate kambingnya itu namanya bulu gua itu kan, jangan kalau gitu mah. Jadi misalnya dia nazar nih, saya nazar nih. Kalau saya sembuh atau saya begini-begini, saya mau ajak pergi haji, nah ikut itu. Mau sengaja itu bener. Ya siapa tahu gitu kan. Saya nih kalau saya begini-begini pokoknya saya ajak pergi haji, ikut tuh ngajak kayak gitu. Kalau dia ajak begitu mau ngikut. Ada apa? Kita kenapa? Karena dia udah bersumpah. Sumpahnya itu kita penuhi untuk membebaskan dari sumpah itu. Itu bantu. Kalau berkaitan dengan kita, ya sumpah kan sama nazar sama. Karena ketika orang bersumpah, bernazar itu sudah sumpah demi Allah saya akan begitu nazar kalau saya begini. Cuman kalau nazar itu bedanya. Kalau nazar itu kan ada sebab-sebabnya. Maka terus nazar itu tidak mempengaruhi, tidak merubah apa-apa, cuma merubah orang yang orang yang pelit jadi baris. Orang nazar itu nggak merubah apa, artinya karena dia nazar jadi begini enggak. Kalau saya sembuh nih, saya pengen motong kambing. Bukan karena nazarnya dia jadi sembuh, bukan. Dia bersumpah demi Allah kalau saya sembuh saya motong kambing, bukan karena dia nazar pengen sembuh, akhirnya jadi sembuh terus dia motong kambing, bukan. Kata Rasulullah, nazar nggak merubah apa-apa, cuma merubah orang yang pelit jadi bares. Kenapa? Motong kambing aja pakai nazar dulu, pakai sembuh. Baru motong kambing aja nggak sembuh. Jadi kalau kita gitu kan, apa yang masih dapat? Masih ada hitung-hitungan apa? Ini kalau mau sembuhin gue nih, motong kambing dan kalau motong kambing aja nggak usah nunggu apa ya? Sampai sembuh. Jadi kalau dia nggak sembuh motong kambing nggak? Ada kan kita begitu. Nunggu sembuh. Jadi main hitung-hitungan sama Allah. Ini kata Rasulullah namanya nazar itu nggak merubah apa-apa. Cuma mengeluarkan orang jadi mengatur jadi orang yang pelit itu menjadi bandel. Karena pelit, kenapa disebut pelit? Karena dia mau melakukan sesuatu kalau ada sesuatu, misalnya mau nyemotong kambing kalau dia sehat. Boleh nggak kalau dia sakit motong kambing? Ya, boleh aja. Tapi nunggu sehat dulu. Jadi kan kayaknya sama Allah kan ada itu juga, ada apa ya? Ada hitung-hitungan. Yang mau sehat nih, kalau saya sehat saya namanya. Dia nanti dosa, dia kena kabar sama, kabar sumpah itu. Tidak ada puasa betul. Sama itu juga ada. Nah, dia jadikan sama dengan sumpah karena apa? Karena dia bersumpah. Karena tanpa sumpah nggak bisa. Kan dia bersumpah, Allah ini jaminannya. Demi Allah akan saya bina itu tuh mereka. Nah, jadi apa ya harus di orang muslim itu dibebaskan, dibantu. Wa nasrul mazlum, dan kalau orang yang dizalimi mana orang ini juga apa ya? Orang kita. Wa ijabatid da'i,